Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang isolasi dan karakterisasi bakteri terisolasi dari limbah padat kota untuk produksi industri enzim dan degradasi limbah. Nama saya Siang Menurun dari Institut Teknologi Del Fakultas Bioteknologi. Jurnal yang akan saya jelaskan itu diambil dari Jurnal International Isolation and Characterization of Bacteria Isolate from Municipal Solid Waste for Production of Industrial Enzyme and Waste Degradation. Tempat penelitian di West Bengal, India, penulis Amrita Saha dan Subhas Chandra, dan dipublis pada tanggal 7 Mei 2014. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Limbah dan kontrol telah mengambil peran penting dalam lingkungan kita. Dalam penggandaan populasi dan perubahan pola gaya hidup penduduk, tentunya kuantitas sampah yang dihasilkan juga semakin meningkat hingga di tingkat yang mengkhawatirkan. Sebagian besar dari sampah ini dikarenakan dumping di halaman pembuangan dan pentukan. Dan tantangan terbesar bagi lingkungan hidup adalah mengelola limbah tersebut agar ramah terhadap lingkungan dan menerapkan mikroorganisme dalam konteks ini. Sampah organik yang dikonsumsi oleh bakteri digunakan sebagai nutrisi oleh bakteri supaya tidak menghasilkan bau, lumpur, polusi, dan hal-hal yang merugikan lainnya. Ketika bakteri mengkonsumsi limbah, mereka mengubah sampah itu menjadi senyawa yang lebih sederhana dan kompleks. Bakteri dapat mengkonversi sampah tersebut atau limbah tersebut menjadi senyawa yang lebih sederhana lagi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis bakteri apa yang digunakan dari tempat pembuangan limbah dengan tujuan untuk mendegradasi limbah tersebut dan menemukan senyawa bioaktif baru untuk aplikasi di bidang industri. Bahan dan metode. Pertama-tama saya akan menjelaskan bahan, bahwa sampel tanah yang dikumpulkan dari pembuangan limbah di kota Barakpur itu dan dari Kabupaten Kolkata di Bengal Barat, India Timur. Koleksi sampelnya yaitu sebanyak 10 sampel di limbah dikumpulkan 5 dari lokasi pembuangan limbah di kota Barakpur. Sampel yang dimaksud adalah tanah yang dicampur dengan limbah yang dikumpulkan dalam plastik ziplock steril untuk mempertahankan kondisi aseptik yang disimpan pada suhu 4 derajat Celcius, kemudian dibawa di laboratorium mikrobiologi untuk bakterinya diisolasi. Dan kemudian saya akan menjelaskan tentang penentuan kadar air dan pH pada sampel limbah. Sampel baru yang dikumpulkan tersebut disimpan dalam kertas lareng. Sebelumnya berawalnya itu dicatat, dan sampel tersebut itu disimpan dalam inkubator panas pada suhu 10 derajat Celcius. Sampel ditimpa beberapa kali hingga mencapai berat yang konstan. Untuk menghitung konten sampel air, dihitung menggunakan rumus berikut: MC 8% sama dengan W besar kurang W kecil per W kecil kali 100, di mana W besar itu adalah berat asli, MC itu adalah kadar air, dan W kecil itu adalah berat konstan setelah dikeringkan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang isolasi bakteri dari sampel limbah. Dalam pengisolasian ini kita menggunakan teknik pengenceran, yaitu dengan suspensi sampel yang telah disiapkan, yaitu tanah yang campuran tanah dengan limbah sebanyak 1 gram ditambahkan dengan 10 ml air steril atau air destilat untuk melakukan pengenceran dan dikocok selama 1 menit. Dari pengenceran itu diambil sampel
sebanyak 1 mili dan dipindahkan ke 10 pangkat min 1 pengenceran dan berlaku hingga ke pengenceran 10 pangkat min 4. Dari masing-masing tahap pengenceran, 1 ml cairan pengenceran dipindahkan ke kultur Na atau nitrogen agar dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik mikrobiologi dan biokimia dari bakteri terisolasi. Untuk mengetahui karakteristik mikrobiologi dilakukan uji biokimia atau tes biokimia, yaitu pertama pemanfaatan gula, dekarboksilasi asam amino, katalase, produksi oksidase, produksi nitrat, produksi hidrogen sulfida, pati, kasein dan hidrolisis, dan tes IMVIC. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang optimasi kondisi pertumbuhan. Digunakan 3 media yang semi padat, yaitu media Na atau nitrogen agar, BCDA atau media suspek dox agar, basic suspek dox agar, dan ACDA acid suspek dox agar yang digunakan untuk mengoptimalkan media kultur bakteri yang terisolasi. Nah, pada percobaan ini pH disesuaikan dengan media. Nah, untuk di media Na itu pH-nya yaitu 5, 5,2, 6,5, 7,2, 8,9, 10,2. Sedangkan untuk di media BCDA itu pH-nya 2,2, 3,2, 4, 5,5 dan 6,9. Dan pada di media ACDA digunakan pH 7,1, 7,6, 9,1, 10,06 dan 12,01. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji sensitivitas antibiotik. Metode pengujian digunakan untuk menguji sensitivitas antibiotik, yaitu medium agar seperti yang kita lihat pada slide, disterilkan untuk yang berguna untuk pertumbuhan bakteri. Pada pengujian ini bakteri dinokulasi dengan suspensi bakteri melalui metode split plate. Pada percobaan ini digunakan metode split plate. Konsentrasi konstan yaitu 100 ppm masing-masing untuk masing-masing antibiotik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi enzim ekstraseluler. Semua seteran bakteri terisolasi disaring secara kualitatif untuk memproduksi 8 enzim, yaitu protease, lignase, DNase, lipase, selulase, aminase, katalase, dan oksidase. Heterogis pada percobaan ini menginkubasi pada temperatur 37 derajat Celcius. Kemudian pengembangan zona bening di sekitar pertumbuhan organisme itu dianggap positif untuk aktivitas enzim. Kemudian saya akan menjelaskan tentang aktivitas protease. Sesuai dengan potensi, karena enzim protease dalam degradasi limbah dan aplikasi industri, uji aktivitas protease juga dilakukan selama 6 strain memproduksi protease antara 9
saya akan menjelaskan tentang hasil dan diskusi. Isolasi dan karakterisasi strain bakteri dari kota Bradford dan Davao adalah tujuannya itu untuk mengetahui bahwa pertumbuhan bakteri tergantung pada berbagai kondisi fisikokimia seperti media, pH, suhu, masa inkubasi, sumber karbon, dan lain-lain. Kondisi sangat berbeda di mana bakteri tumbuh di habitat alam yang harus dipelajari sebelum penggandaan besar untuk digunakan sebagai dekomposan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang karakteristik fisik dan kimia dari limbah barat perkotaan. Bakteri dapat tumbuh di berbagai tingkat kelembaban. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kadar air dari sampel dikumpulkan dari kota Bradford di tempat pembuangan limbah adalah masing-masing sekitar 65,32% dan 66,45%. Dalam penelitian ini digunakan 9 strain bakteri, di antaranya yaitu BEM1, BEM2, BEM3, D1, D2, D3, D4, C2, dan C3. Media yang digunakan untuk 9 strain tersebut yaitu BCDA dan nitrin agar atau NA. Dan dari kedua media tersebut memiliki kecocokan dan ketidakcocokan pada 9 strain tersebut. Dan BCDA itu cocok untuk pertumbuhan besar seperti BM3, D1, dan C2, sedangkan NA media yang cocok untuk pertumbuhan besar bagi strain BM1, BM2, D2, D3, D4, dan C3. Berikut adalah tabel koloni dari bakteri yang terisolasi dan karakteristiknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang optimasi kondisi pertumbuhan. Dalam percobaan ini, kultur bakteri dari 9 strain diinkubasi pada temperatur yang berbeda, seperti 25 derajat, 29, 34 derajat, 37, dan 40 derajat Celcius. Pertumbuhan optimal semua strain ditemukan pada suhu 37 derajat Celcius, karena pada saat itu bakteri berkembang paling keras. Bakteri bertumbuh secara optimal pada suhu 37 derajat Celcius, dan bakteri tertentu juga berkembang pada suhu di bawah 20 derajat Celcius. Thermophilus tumbuh dengan baik pada suhu 45 hingga 65 derajat Celcius. Akan tetapi beberapa Thermophilus tidak mampu tumbuh di bawah 40 derajat Celcius. Kemudian saya akan menjelaskan pengujian toleransi logam berat. 5 logam berat yang terdiri dari AS, ZN, molybdenum, raksa atau Ag, CD, yang dipilih untuk menentukan kemampuan toleransi logam dari strain bakteri yang diisolasi, yaitu BEM1, BEM2 hingga strain C3. Tes toleransi menunjukkan bahwa di antara 5 eksperimen logam berat, toleransi maksimum terbukti bahwa PB menunjukkan pertumbuhan mikroorganisme hingga 4000 ppm, dan toleransi minimum untuk CD menunjukkan tidak ada pertumbuhan di atas 30 ppm. Kemudian saya menjelaskan uji sensitivitas antibiotik. Fungsinya yaitu untuk membantu menentukan seberapa efektif organisme melawan antibiotik. Pada percobaan ini dilakukan 9 isolat disaring untuk uji sensitivitas terhadap 4 antibiotik tersebut, apakah tahan terhadap antibiotik tersebut atau tidak tahan terhadap bakteri tersebut tidak tahan terhadap antibiotik tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang aktivitas uji antimikroba. Produksi senyawa antimikroba tampaknya menjadi fenomena umum bagi sebagian besar bakteri. Dalam penelitian ini 3 isolat menunjukkan aktivitas antibakteri dan 5 isolat menunjukkan aktivitas anti jamur. Tapi 3 isolat lagi menunjukkan bahwa bukan aktivitas antibakteri ataupun anti jamur terhadap suatu patogen. Sebelumnya saya menjelaskan yaitu produksi enzim ekstraksi ulang. Dengan meningkatnya kesadaran tentang perlindungan lingkungan, penggunaan enzim terutama ekstrim Thermophilus yang mendapat
perhatian cukup besar dalam berbagai proses industri. Khususnya dalam beberapa tahun terakhir, enzim mikroba telah menggantikan katalis kimia dalam pembentukan pembuatan bahan kimia, yaitu seperti tekstil, farmasi, kertas, dan makanan bahan kimia. Berikut adalah tabel antibiotik stres bakteri terhadap sensitivitas antibiotik. Kemudian saya akan menjelaskan potensi degradasi limbah oleh bakteri terisolasi. Enzim protease memiliki aplikasi yang luas dalam degradasi limbah, sehingga Neostrate mampu menghasilkan enzim protease limbah yang mengalami uji efisiensi degradasi. Nah, dalam penelitian ini diamati bahwa BM1 memiliki potensi degradasi tertinggi yang diikuti oleh BM3, dan BM1 juga merupakan produsen enzim protease yang mampu memiliki kemampuan degradasi yang lebih baik daripada sterin yang lainnya. Berikut adalah tabel aktivitas produksi protease oleh strain bakteri tersebut. Dapat kita lihat BM1 memiliki aktivitas yang paling baik, kemudian diikuti BM3, kemudian D1, D3, C2, C3 dengan satuan aktivitasnya yang terdapat sebagai berikut. Dan berikut juga ada kurva potensi degradasi limbah dari bakteri yang terisolasi tersebut, dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, kita lihat dari grafik tersebut, grafik yang berwarna biru itu adalah untuk BM1, yang berwarna merah adalah BM3, yang berwarna hijau adalah D1, yang berwarna ungu adalah D3, yang berwarna biru muda adalah C2, yang berwarna oranye adalah C3. Dan kita dapat melihat dari kurva tersebut waktu inkubasinya dan persen kontrol aktivitasnya. Kita dapat melihat bahwa BM1 memiliki aktivitas pertumbuhan mikroba yang lebih baik daripada strain yang lainnya. Kemudian kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Sampah kota adalah kombinasi dari substrat yang berbeda sehingga merupakan media pengayaan yang ideal untuk media berbagai mikroorganisme. Bakteri dalam lingkungannya adalah metode aktif yang mengarah pada produksi berbagai enzim dan senyawa bioaktif dibandingkan dengan kondisi lingkungan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bakteri limbah yang berasal dari segi ekologi dan juga sebagai sumber daya atau bioteknologi. Dari penelitian ini jelas menunjukkan bahwa kota tanpa pembuangan limbah merupakan sumber potensial untuk spektrum yang luas dari bakteri enzim untuk memproduksi antimikroba dan industri. Selain itu bisa menjadi sumber daya penting bagi spesies langka yang bisa menghasilkan molekul bioaktif yang berharga yang diperlukan untuk degradasi ramah lingkungan dari limbah dan juga dapat bertindak sebagai pengganti yang baik dalam proses kimia dalam industri. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf ya jika banyak kesalahan.